Kata Rasulullah, kalian, dia bilang kepada sahabat, kalian tidak akan memasuki surga dengan mengandalkan amal yang kita lakukan. Apalagi kita berlomba-lomba di bulan suci Ramadan mengumpulkan amal. Bahkan begitu besar kemuliaan kita beramal di bulan suci Ramadan. Tapi kalau tidak mendapatkan rahmatnya Allah, kita tidak akan memasuki surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Isya sekaligus salat Qiyamul Lail yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-23 Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversikan kurang lebih 83 tahun. Kalau toh tidak hari ini, yang penting kita niatkan iktikaf di masjid, insya Allah kita dapat. Kalau nggak dapat hari ini, mungkin besok di tanggal-tanggal ganjil 25, 27, 29. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, malam yang ke-23, kita temukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga selama 22 hari ke belakang puasa kita, sholat Qiyamul Lail kita, sedekah kita, dan amal-amal lainnya diterima dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Qiyamul Lail yang insyaallah dirahmati Allah. Kalau bapak dan ibu sekalian ditanya mau masuk surga atau neraka, pasti jawaban yang paling kompak adalah masuk surga. Tapi ketahuilah wahai bapak dan ibu sekalian, bahwa masuk surga itu mahal. Bahkan lebih mahal daripada barang-barang yang bermerek atau tas-tas yang bermerek. Pokoknya lebih mahal daripada segala-galanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ala inna sal'atallahi ghaliyah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya dagangan. Dan ketahuilah dagangan Allah itu adalah surga.
ala inna sal'atallahil jannah, dan sungguh dagangan Allah yang berupa surga itu sangatlah mahal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kalian, dia bilang kepada sahabat, kalian tidak akan memasuki surga dengan mengandalkan amal yang kita lakukan. Apalagi kita berlomba-lomba di bulan suci Ramadan mengumpulkan amal. Bahkan begitu besar kemuliaan kita beramal di bulan suci Ramadan. Tapi kalau tidak mendapatkan rahmatnya Allah, kita tidak akan memasuki surganya Allah. Jadi membeli surganya Allah bukan dengan amal, tapi dengan pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita harus beramal soleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita banyak beramal, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan rahmat Allah inilah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti di yaumil hisab, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian semua diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil satu persatu, si bulan ditanya, kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal A, amal B, amal C, dan seluruh amal yang pernah dilakukan di dunia diperlihatkan kepada hamba tersebut. Setelah diperlihatkan begitu banyak pahala yang akan diterimanya, kemudian Allah hembus dengan angin bagai debu beterbangan, sesuai yang tadi saya sampaikan di awal dalam surat Al-Furqan ayat 23 yang berbunyi, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan nanti kami perlihatkan seluruh pahala-pahala, seluruh amal-amalan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba di dunia. Pahala A, pahala sholatnya, pahala infaknya, pahala qiyamul lailnya, dan lain sebagainya. Pahala diperlihatkan, kemudian Allah hembuskan dengan angin, bagaikan amal tersebut beterbangan seperti debu yang beterbangan. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa amal bisa beterbangan? Kata hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya awwaluman tusa'aru bihin nar yaumal qiyamah, orang yang pertama kali yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Mungkin menurut kita hadirin dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut kita mungkin orang yang pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah itu orang yang jahat, orang yang durjana, orang yang hidupnya dalam kelimpangan maksiat kepada Allah. Tetapi kata Rasul, bukan itu. Orang yang pertama kali yang akan jadi bahan bakarnya api neraka, kata Rasulullah, qari'ul Quran, ahli Al-Quran. Yang kedua al-munfik, orang yang berinfak. Dan yang ketiga yaitu orang yang mujahid fi sabilillah. Itulah ketiga golongan, ahli Al-Quran, ahli berinfak, dan ahli mujahid fi sabilillah. Tapi kata Allah dengan mulut yang mulia Rasulullah, dialah orang yang pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah. Kok bisa? Padahal orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu orang yang sangat mulia. Bahkan ketika kita membaca satu hurufnya diberikan 10 pahala. Man qara'a harfan fi kitabillah, kata Rasulullah, bahwa hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran,
baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan aku, kata Allah, akan balas satu kebaikan dengan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harpun, saya tidak mengatakan kalau alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harpun, lam harpun wal mim harpun. Tetapi saya mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim, itu sudah mendapatkan 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 10 190. Kalau kita membaca alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja, berapa huruf? Hitung sendiri nanti. Tapi tugas kita nggak usah menghitung, tugas malaikat raqib yang menghitung pahala-pahala baca Al-Quran kita. Bahkan orang yang paling terbaik, orang yang disebut orang yang paling baik adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Mengajarkan kepada orang lain, mengajarkan kepada anak-anak kita. Bahkan ketika kita sudah di dalam alam barzah, yang kita ajarin masih mengamalkan, kita pun akan teriringin, dicucurin pahala orang yang telah kita ajari. Begitu mulianya. Tapi kenapa orang ini orang yang pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah? Yang kedua, al-munfik. Itu amalan yang sangat besar. Apabila kita dikerjakan di bulan Ramadan, afdhalus shadaqah, shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, yang paling utama adalah afdal, yaitu sedekah di bulan suci Ramadan. Bahkan kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisikit tamroh, takutlah ke dalam nerakanya Allah walaupun hanya sebutir korma. Kita akan dijauhkan oleh Allah dari nerakanya, dijauhkan oleh Allah dari nerakanya Allah dengan hanya sebutir korma. Bahkan perumpamaan orang yang berinfak dalam surah Al-Baqarah itu ibarat satu biji yang ditumbuhkan ke dalam tanah, kemudian tumbuh dengan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu 100 pahala, 100 buah. Maka 700 pahala yang didapatkan orang yang berinfak. Apalagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Bahkan ketika misalnya ibu lagi nggak puasa karena berhalangan, ingin mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa, ngasih sedekah, ngasih makanan ke orang yang sedang berpuasa di masjid ataupun dimanapun berada, maka walaupun kita tidak berpuasa, tapi kita mendapatkan pahala puasa orang yang memakan makanan kita. Begitu luar biasanya infak tersebut. Tapi kenapa orang yang berinfak begitu banyaknya, tapi malah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam nerakanya Allah? Naudzubillah. Yang ketiga adalah orang yang jihad. Jihad fisabilillah, dirinya korbankan untuk berperang melawan agamanya Allah. Keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan ketika nanti di yaumil qiyamah tanpa hisab, dan keutamaannya lain, bis 70 keluarganya yang terdekat bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tetapi ahlil Quran, orang yang berinfak, orang mujahid fisabilillah, orang yang pertama kali dimasukkan, diseret oleh Allah ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena dalam hadis tadi dilanjutkan, ketika nanti di yaumil akhirat dipanggil satu persatu. Wahai bulan, telah aku berikan nikmat-nikmat yang banyak, di antara nikmat kecerdasan. Apa kau mengakui kenikmatan tersebut? Orang tersebut menjawab, ya Allah, saya mengakui nikmat itu dari Engkau ya Allah. Terus kata Allah bilang, untuk apa kau nikmat yang aku berikan itu? Saya untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran, membaca tilawah, qiraah, tadabbur Al-Quran. Bahkan di bulan suci Ramadan sampai 3 kali khatam.
Itu semua karena Engkau ya Allah, karena Engkau, lillah. Kata Allah, kadzabta, bohong. Engkau beramal membaca Al-Quran, engkau mempelajari Al-Quran, engkau menghafal Al-Quran bukan karena aku. Engkau karena ingin disebut oleh manusia sebagai ahli Al-Quran, ahli yang pandai membaca Al-Quran. Hari ini tidak ada balasan apa-apa bagimu, karena balasan kamu yang kau niatkan dari dalam hatimu, pingin disebut, pingin dipandang, pingin dilihat oleh manusia, sudah kau dapatkan di dunia. Hari ini amalmu yang begitu banyak ditiup oleh Allah bagai debu yang berterbangan. Lalu Allah bilang pada malaikat, khudu fahullu summal jahima sallu, seret, terbelenggu dia, masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang kedua dipanggil, wahai fulan, telah saya berikan begitu banyak harta. Apakah kau mengakui nikmat tersebut? Ya Allah, saya mengakui nikmat itu dari Engkau. Terus apa yang kau lakukan dengan nikmat harta tersebut? Kata orang tersebut, saya berbagi, saya berinfak, membantu pembangunan masjid, membantu orang-orang yang berbuka puasa, membantu anak yatim piatu, membantu fakir miskin. Itu semua karena Engkau ya Allah, lillah. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Engkau beramal, berinfak, bersedekah, kemudian membantu orang miskin, orang yatim piatu, semua itu bukan karena aku, karena engkau ingin disebut oleh manusia sebagai orang yang dermawan. Niatmu sudah kau dapatkan di dunia, engkau telah disebut sebagai orang dermawan oleh manusia. Balasanmu di akhirat tidak ada, langsung dihembus oleh Allah bagi debu keterbangan. Orang yang ketiga dipanggil, wahai fulan, telah aku berikan beberapa kenikmatan, di antara kenikmat pemberani. Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Ya Allah, saya mempunyai keberanian, saya niatkan demi Allah, katanya, untuk jihad melawan agama Allah, berperang, dan saya meninggal dalam keadaan syahid. Itu semua karena Engkau ya Allah, itu semua demi Engkau. Kata Allah, kadzabta, kau bohong. Engkau berjuang membela agamaku, engkau berperang melawan musuh-musuh Allah, itu bukan karena aku, karena engkau ingin disebut oleh manusia sebagai si pemberani, si pahlawan, si pahlawan. Kata Allah, dihembuskan amal yang tadi begitu banyaknya, dihembuskan. Khudu fahullu summal jahima sallu. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata hadirin, begitu amal yang kita lakukan, kalau niatnya kita masih ada tercampur dengan niat yang lain, bukan karena Allah murni, maka amal tersebut walaupun mungkin nanti dihadapkan oleh Allah, nih pahala-pahalanya begini, tapi karena niatnya salah, niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti pahalanya dihembus sebagai debu yang berterbangan. Oleh karena itu, mari, yang jadi pertanyaan kita adalah, usia kita mungkin ada 40, 30, apakah semua amal yang sudah kita kerjakan betul-betul karena Allah, atau masih ada terbesit riya, ingin dipandang, ingin disebut, ingin dilihat oleh manusia? Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan selama hidup kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, benar-benar niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga amal kita tidak sia-sia. Jangan sampai kita sudah beramal capek-capek, nanti di akhirat menyesal gara-gara salah niat. Niatlah semua amal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika amal kita diniatkan karena Allah, maka Allah akan memberikan rahmatnya, dan rahmat inilah yang akan kita tukarkan dengan rahmat dengan amal.
amal yang ikhlas, murni, seperti murninya susu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan amal ibadah kita dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah, dan semoga mendapatkan rahmat di setiap amalan-amalan yang kita lakukan, khususnya di bulan suci Ramadan, dan sehingga kita nanti masuk, apalagi orang yang berpuasa, diberikan surga khusus namanya surga Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.